lagi di acara Ada Kelas di ATV. Nah, ini merupakan segmen terakhir. Tentunya pembahasan kita akan lebih menarik pemirsa semua yang ada di rumah maupun dimanapun. Dan langsung Ustadz Sony dan Ustadz Supri ini berkaitan dengan pembelajaran di kala pandemi. Sekarang kita memang sudah hampir berapa tahun, Ustadz? 2 tahun. Iya, 2 tahun ya berdamai dengan pandemi. Dan untuk proses pembelajaran sendiri, kalau dalam waktu hampir 2 tahun ini sempat menjadi pembahasan yang cukup menarik dan cukup serius, Ustadz, terkait dengan learning loss ya, yang mana apa yang seharusnya didapat dari sekolah dulunya secara lengkap. Nah, namun karena adanya pandemi harus belajar di rumah, itu banyak sisi atau unsur-unsur dari pembelajaran yang tidak didapatkan oleh siswa. Dan itu pun terjadi tidak hanya di pembelajaran sebenarnya, tentunya di karakter juga. Jadi ada istilah karakter loss ya, yang mana di kala pandemi ini interaksi sangat dikurangi, otomatis yang namanya kepekaan dan kepekaan sosial siswa terutama yang menjadi dasar untuk pembentukan karakter itu berkurang. Nah, itu bagaimana kedua ustadz ini untuk menyikapi pembelajaran di masa pandemi, khususnya tetap menanamkan pendidikan karakter. Monggo, siapa dulu ini, Ustadz? Yang muda dulu. Oh, yang dulu. Iya. Silakan. Memang yang muda jadi tumbal biasanya gitu ya. Sebenarnya loss tidak loss soal karakter itu tergantung dari bagaimana orang tua membangun budaya yang baik di rumah sebenarnya. Kalau kemudian paradigma orang tua masih paradigma lama bahwa pendidikan itu sebagai tanggung jawab sekolah, maka akan terjadi itu learning loss, karakter loss terjadi. Karena orang tua sudah lepas landas tuh. Pokoknya anak sudah saya biayai SPP, ini saya sekolahkan, sudah selesai persoalan. Akan terjadi itu. Tapi kalau orang tua ada kesadaran bahwa pendidikan anak ini juga kewajiban saya, pendidikan kami ya, ayah dan juga ibu ya, tidak akan terjadi hal itu sebetulnya. Nah, sejujurnya paling berdampak kalau di SMP 2 itu ini Mbak Tata, anak-anak yang istimewa. Kan kami ada program inklusi ya. Yeah. Itu anak sama ada program inklusi. Nah, iya sama ya. yang perlu diketahui bahwasanya SD Muhammadiyah 9 Kota Malang dan juga SMP Muhammadiyah 2 Inovasi itu sebuah sekolah yang sama-sama menjalankan program sekolah inklusi ya. Ya. Jadi anak-anak inklusi, anak istimewa itu paling berdampak menurut saya. Saya diskusi dengan guru pendamping khusus yang memang orang psikologi ya. Anak-anak itu selama setahun lebih, hampir 2 tahun ini kan tidak masuk sekolah sama sekali. Itu dia mohon maaf kembali ke posisi awal tuh Ustadz. Seperti halnya dulu tidak pernah menerima pembelajaran atau kegiatan pendampingan. Dia harus adaptasinya itu dari awal lagi gitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kami sebenarnya, bagaimana supaya karakter anak-anak yang inklusi ini tetap baik kembali seperti semula begitu ya. Itu tantrumnya juga bisa dikondisikan karena anak-anak itu kan mohon maaf usianya 14 tahun tapi karakternya seperti 5 tahun atau 7 tahun begitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang reguler tadi saya kembalikan tergantung orang tuanya bagaimana perlakuan dia di rumah. Itu memang saya akui ada karakter loss, learning loss memang terjadi. Tapi menurut saya tidak terlalu signifikan ya selama orang tua jadi figur. Karena menurut saya karakter itu mengajarkan itu gampang, Ustaz. Mengajari itu gampang. Yang susah itu apa? Menjadi teladan. Yeah. Susahnya minta ampun. Makanya guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, memberikan informasi, tetapi dia harus menjadi contoh teladan bagi putra-putrinya atau bagi peserta didiknya. Kalau kita hanya bicara soal aspek kognisi saja, soal informasi, Google yang menang tuh, guru tergantikan. Yeah. Tapi Google tidak bisa jadi figur yang bisa dijadikan teladan, maka masih butuh guru untuk mendampingi belajarnya anak-anak. Kalau saya kayak begitu. Oke. Itu tadi dari Ustaz Supri sekali memang ya, betul sekali dan saya sepakat secara pribadi ya Ustaz ya. Nah, kalau dari Ustaz Sony itu seperti apa Ustaz? Iya, untuk karakter loss karakter begitu ya. Ini bisa kita lihat pada saat anak-anak sudah mulai kembali pembelajaran luring. Yang sangat terlihat itu tentang percaya diri untuk belajar, percaya diri pada kegiatan di kelas untuk menjawab. Ini yang kami lihat
di situasional di kelas itu sangat nampak anak-anak tidak percaya diri atas apa yang sudah dikerjakan ataupun untuk menyampaikan apa yang sudah ditulis, sehingga itu salah satu memang efek yang sangat terasa selama pandemi kurang lebih 2 tahun ini untuk mengembalikan keberanian siswa untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang sudah dituliskan untuk disampaikan. Ini ternyata karakter ini bukan hal yang mudah, namun perlu juga proses dan bimbingan dari ustadz dan ustadzah. Yang berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang selama ini dibangun oleh sekolah, pembiasaan-pembiasaan ini memang betul yang disampaikan oleh Ustadz Supri, harus diawali kembali, harus dikuatkan. Maka kerjasama antara sekolah, dalam hal ini adalah guru, dengan masyarakat, orang tua, ini komunikasinya lebih diintensifkan seperti itu. Seperti yang kami lakukan, kami memiliki ada namanya buku monitoring sholat, sehingga kegiatan, aktivitas, karakter yang selama ini dilaksanakan di rumah tetap dapat terpantau dengan baik oleh ustadz dan ustadzahnya, dan terus melakukan mengingatkan, maksud kami, untuk bagaimana karakter yang pembiasaan penguatan biasanya dilaksanakan di sekolah ini bisa juga dilaksanakan di rumah. Tentunya ada komunikasi dengan orang tua, bagaimana cara-caranya untuk mengimplementasikan hal tersebut di rumah, seperti itu. Baik, itu berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh SD Muhammadiyah 9 Kota Malang dan juga SMP Muhammadiyah 2 Inovasi, berkaitan dengan penanaman karakter yang tetap harus berlanjut meskipun di kala pandemi, yang mana itu sebenarnya interaksi atau mungkin porsi pembelajaran seutuhnya itu berkurang di masa seperti ini. Dan Ustadz Sony dan Ustadz Supri, ini kan memang sudah segmen terakhir. Mungkin ada closing statement terkait dengan pendidikan karakter atau hal lain yang ingin disampaikan oleh Ustadz Supri dan Ustadz Sony berkaitan dengan pendidikan karakter itu sendiri. Silakan kepada Ustadz Supri dulu. Jadi karakter moral dan kinerja itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Maka kita harus menanamkan hal itu kepada anak-anak bersamaan. Nah, salah satu alternatif yang diberikan SMP itu kita sedang proses mendirikan boarding school yang memang ini orientasinya untuk membentuk karakter anak. Dia menjadi pribadi yang paripurna begitu ya, atau insan kamila begitu istilahnya begitu ya. Nah, kalau closing statement ya kaitannya dengan dua hal itu. Jadi siswa atau anak manusia yang paripurna adalah mereka yang memiliki keanggunan dalam moral dan juga memiliki keunggulan dalam intelektual. Ya, itu. Oke, luar biasa sekali ya. Ini sangat mengena, Ustaz, kalau dari saya pribadi mengena sekali closing statement-nya ini ya. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektualitas. Luar biasa. Kalau dari Ustaz Sony seperti apa, Ustaz? Iya. Pandemi ini membuat kita mengambil satu pilihan dan hidup itu harus memilih. Pandemi ini pilihannya adalah pada keselamatan dan juga kesehatan. Maka di dalam kondisi yang sangat sulit dan berat ini, maka mengutamakan keselamatan dan kesehatan itu menjadi yang pertama dan utama. Namun dalam rangkaian pendidikan, kegiatan karakter ini juga tidak bisa berhenti, tetap harus berjalan mengikuti kondisi yang ada saat ini. Bagaimana sekolah bisa memberikan pembelajaran, pendidikan kepada siswa dan siswinya, maka salah satu upaya yang pertama adalah keteladanan. Bagaimana guru-guru ini terus menjadi inspirasi bagi siswa-siswinya, kemudian keteladanan ini dalam kesehariannya. Siswa SD ini yang kami lihat bahwasanya bukan pada apa yang diajarkan oleh ustadz dan ustadzahnya, namun apa yang dilihat,
apa yang didengar, kemudian apa saja yang menjadi keseharian ustadz dan ustadzahnya, itulah yang menjadi pembelajaran. Sehingga di sini kewajiban moral kita sebagai pendidik untuk memberikan karakter, keteladanan ini adalah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam. Baik pemirsa TV yang ada di rumah dan dimanapun berada, itu tadi bincang kita dengan dua tokoh hebat kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Sony dan Ustaz Supri, berkait tentang pendidikan karakter. Tentunya sangat menarik apa yang telah disampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua tokoh kita pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan di segmen terakhir ini saya Loresta Nusantara mohon undur diri. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ustaz Sony dan juga Ustaz Supri telah hadir untuk mewarnai ada kelas di ATV program spesial menjelang Hari Guru Nasional 2021. Dan untuk pemirsa semua di rumah, tetap saksikan terus acara Ada Kelas di ATV setiap hari Sabtu dan Ahad dari pukul 8 sampai 11 siang hanya di channel kesayangan kita, ATV atau Agropolitan TV. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.